one touch, I can with you, with you, with you, with just one touch, I can feel my body giving. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Mau kalian membuka buku di halaman 30. Nah, di situ ada materi tentang batik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Anak-anak, batik itu berasal dari bahasa Jawa yaitu ambatik. Jadi dari dua kata, amba dan titik. Amba yang berarti kain yang lebar, sedangkan titik atau matik dalam bahasa Jawa adalah kata kerja yang artinya membuat titik. Jadi, batik adalah titik-titik yang digambar pada kain yang lebar sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Ternyata, batik itu adalah hasil karya dari tangan manusia secara langsung. Mereka menggunakan cantik untuk menggambar menggunakan lilin malam sehingga menghasilkan pola yang indah. Nah, ternyata ada banyak sekali ragam batik di Indonesia. Beberapa contohnya adalah batik tulis, batik cap, batik lukis, batik pecinaan, batik Belanda, batik Jawa Homokai, dan batik Irfan. Baik, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan dan paparkan ke anak-anak Ibu semuanya, adakah anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Pertanyaan yang bagus. Baik, batik pecinaan itu bukan dibuat dari negara Cina, tetapi batik pecinaan dibuat oleh keturunan Cina yang merantau ke Indonesia. Pada zaman dahulu, batik pecinaan digunakan sebagai sarung yang dipadukan dengan batik pecin sebagai busana khas para perempuan. Kalau sekarang, batik pecinaan sering diangkat sebagai tren mode di waktu tertentu, seperti bila menjelang tahun baru Imlek. Ya, batik tulis dibuat dengan tangan secara langsung, tapi dengan alat bantu yang bernama cantik untuk menggunakan malam pada pola kain batik. Membuat batik tulis harus dengan kesabaran dan ketelitian, karena setiap motif batik berpengaruh pada hasil akhir. Karena prosesnya rumit, batik tulis memiliki harga yang sangat mahal. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa di antara anak-anak Ibu semua yang tahu bagaimana cara untuk merawat batik? Silakan. Nah, jadi batik itu tidak boleh dibikin dengan bumbu. Dan bumbunya itu harus di tempat yang teduh dan terhindar dari matahari, Bu. Jawabannya tepat sekali. Dan terakhir, siapa yang ingin bertanya lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Kalau boleh tahu, batik itu termasuk dari seni ya, Bu? Ya, batik itu termasuk dari seni rupa dua dimensi yang
seni terapar. Perlu anak-anak ketahui bahwa setiap motif pada batik memiliki makna simbolis dan budaya yang sangat kuat yang berbeda-beda pada setiap daerah. Baiklah, sekarang telah selesai pembelajaran yang kita bahas pada hari ini. Semoga pembahasan kita pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua dan untuk ibu. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Semoga di pertemuan selanjutnya kita masih dalam keadaan sehat. Selamat pagi anak-anak.